Jujur seneng banget bisa kenal sama kakak karena bisa jadi sedikit bagian bisa dengerin orang lain cerita. Saya terus kak sukses ya, amin amin cuy, amin ye. Siapa lagi bersama dengan gua Mail, the one and only. This is my channel, sobat kecil. Oke, cuy, masih di openingnya masih sama yang berawal dengan WhatsApp gitu, dan masih di tempat seperti biasa dengan backgroundnya warna hijau. Di sini masih ada lemari, di situ ada foto-foto gue, dan ini bukan punya gue. Tahu. Oke, cuy, balik lagi di segmen namanya segmen apa sih ya? Anjing, segmen kayak main film-film loh. Balik lagi di konten sobat cerita yang sekarang itu episode 4 apa 5? Anjing, gue yang bikin gue lupa. Balik lagi di segmen sobat cerita yang episode 4 kalau nggak salah, berarti kalau salah berarti benar. Balik lagi di segmen sobat cerita yang episode 4. Di segmen kali ini gue mau ngebahas tentang cerita self healing. Jadi kemarin baru aja gue insta story storynya tentang coba ceritakan self healing terbaik menurut kalian nih. By the way, thank you nih yang udah pada nge-share berbagi ceritanya lewat gua. Thank you banget, semoga lu semua diberikan umur yang panjang. Mau langsung masuk ke inti apa enggak nih? Tapi sebelum itu entar dulu deh by the way yang baru pada join, welcome to the club. This is my channel, sobat kecil. Buat lu yang suka sama video ini buat lu yang suka sama video gua, nggak ada salahnya kan lu buat tekan tombol like, dan nggak satu lagi sih, dan lu juga yang buat lu apaan sih ngomong apaan gitu. Buat lu yang nggak mau ketinggalan video gua next, tekan tombol subscribe. Dan sekali lagi nih, kalau emang konten ini terbaik, bukan terbaik sih, tapi kalau emang konten ini bisa membawakan hal positif, bantulah share ya, bantu share, nggak apa-apa, nggak salah kan bantu orang lain, nambah pahala juga gitu. Akhir tahun 10.000 subscribe, amin. Jadi buat kalian yang merasa konten ini berdampak baik buat kalian, memberikan hal positif, terserah mau share apa enggak gitu. Intinya bantu share ya, buat terus mau baik ya. Oke, langsung masuk ke inti aja kali ya, udah malam gitu. Oke, cuy, yang pertama sih emang ada apa sih kak? Nggak ada apa-apa sih sebenarnya emang. Cerita self healing yang pertama dari nggak nyebutin nama, nggak nyebutin apa-apa, alamat juga enggak. Lakuin semua sendirian karena sendirian itu nyaman walaupun sepi. Ada nih tuh, siapa tuh? Kalau ada komen di bawah, kalau nggak ada berarti ya udah. Gue juga termasuk sih. Emang ya namanya sendirian itu bukan berarti sepi lo ya. Maksudnya bukan berarti sepi banget. Emang ada kalanya kita di saat untuk sendiri ya kan. Ada coba apa ya, gue juga pernah ngelakuin hal itu sih di saat gue lagi di bawah. Jadi buat kalian yang buat self healing itu yang belum tahu nih, jadi di saat lagi di bawah, hal apa sih yang lu lakuin yang bikin lu bangkit lagi ya. Gue pernah ngalamin itu juga, sampai sekarang sih pernah gitu. Lakuin semua sendirian karena sendirian itu nyaman walaupun sepi. Iya, walaupun sepi tapi nyaman, enak gitu ya. Tenang, enjoy, aman, kalem, brother. Aman deh. Next, self healing. Self healing apa? Self healing ya. Bego banget gue bahasa Inggris. Self healing selama seminggu matiin WA dan sosmed, kecuali TikTok dan sosmed yang nggak ada orang-orang toksiknya, dan itu lega banget. Mungkin nggak ada orang-orang toksiknya menurut dia itu temen kali ya. Kalau nggak temen, keluarga gitu kan. Kalau di TikTok mah kan orang lain ya kan, keluarga bukan, saudara bukan, temen juga bukan, orang lain. Ya masing-masing ya kan. Gue kan cuman ngebacain doang gitu ya kan. Mungkin yang paling terbaik saya paling buat
self healing menurut kalian gitu yang paling terbaik? By the way yang belum by the way yang belum punya nih di satu lagi terpuruk kan, gak salah lu nonton video ini. Next, nonaktif semua akun IG, matiin tanda baca di WA, nggak buat story, nonton drakor, dalam kurung me time, kumpul keluarga, bismillah memperbaiki ibadah. Sabi. Next, nangis sampai capek terus berdamai sama keadaan, sadar kalau nggak semua yang kita pengen itu baik buat kita. Biasanya yang nangis-nangis kayak gini ya cewek sih biasanya, tapi cowok juga ada loh. Cowok juga ada. Nangis itu bukan berarti lemah ya, hati tuh. Nangis itu bukan berarti lemah. Nangis itu apa ya? Nangis itu enak. Pernah ngalamin lo ya? Iya. Pernah. Namanya juga manusia ya kan? Next, nangis jadi-jadinya sampai capek sendiri is another level pain. Lega banget, sumpah. Lega banget, sumpah. Susu tumpeh. Next, pergi yang jauh tanpa ada yang tahu kabar apapun dari gue. Tuh siapa? Tuh gue, tuh termasuk tuh. Di saat gue gitu sama nih kejadiannya. Bukan kejadiannya, sama nih kayak gue. Di saat gue lagi di bawah, atau di saat gue lagi jenuh, gue bakal pergi ke suatu tempat, nggak terlalu jauh-jauh banget gitu, yang penting balik. Dan itu gue ngelakuin sendirian, dan nggak ada sahabat, temen, doi, something, ataupun apa, itu gue sendirian cuy. Itu enak banget menurut gue. Bikin sabi sih ngelakuin sama. Next, berhenti buat cari tahu yang nggak seharusnya dicari tahu. Oh iya ya, paham. Ya udah, paham kan lu? Ya udah. Cerita ke Allah sambil nangis pas habis sholat tuh emang balik lagi semua itu ke Tuhan ya. Balik lagi ke sebaik-baiknya tempat curhat itu curhat kepada Tuhan, pada Allah. Kalau emang kalau curhatnya ke manusia, kan manusia kan masih punya manusia lain ya, atau masih punya temen yang lain gitu. Ya udah, manusia itu nggak semua sih, nggak semua, tapi mayoritas manusia itu cuman kepo ya, tapi nggak semua kok. Tapi ada yang dengerin kamu buat untuk cerita. Di saat kamu lagi jenuh kan kamu bisa cerita ke aku kan pendengar setia gitu ya kan. Jalan naik motor sendirian tanpa ada tujuan, lalu cerita-cerita sendirian, sumpah pulang-pulang ke rumah langsung tenang, kayak nggak terjadi apa-apa. Sabi tuh, sabi. Menjauh dari yang membuat sakit, kalau sesak lepasin dengan nangis sampai akhirnya ketiduran. Lama-lama terbiasa dan keadaan menerima peran rasa pahit. Mungkin mengikhlaskan ya, menerima dengan lapang dada. Di saat dia lagi itu, dia mencoba untuk melupakan, dan dia coba perlahan-lahan untuk mengikhlaskan. Bahasanya mah begitu ya, menurut gue. Belajar untuk terima luka dalam apapun. Belajar untuk terima luka dalam apapun. Oke. Sama kayak hal yang tadi tuh ya, mengikhlaskan. Ngilang dari sosmed, cari kegiatan biar gak main HP, makan yang banyak, tidur teratur. Gak apa-apa. Di saat itu lu enjoy, di saat itu lu di saat lu lagi jenuh, di saat lu lagi down, lu makan banyak, lu tidur banyak, gak apa-apa. Itu bukan penyakit, tapi itu menyembuhkan mental lu ya kan. Iya. Next, Kak. Gue mah gak milih-milih, ini mah random aja gitu. Terus juga gak ada yang bintangin, karena gue tahu itu semua bintang. Bintang. Dengerin musik, memaafkan diri sendiri. Nonton video yang bikin gue tenang. Dengerin musik, gue banget nih dengerin musik, memaafkan diri sendiri. Oke. Gue masih belum memaafkan diri sendiri sih, tapi gue berusaha untuk terus memaafkan diri gue sampai sekarang terus. Dan video yang bikin gue tenang,
gua enggak. Tidur cukup, gua enggak. Dan lain-lain banyak pokoknya. Ya, itu mah masing-masing aja ya, karena self-healing orang itu beda-beda ya kan. Ada yang sambil boker, kagak ada nih, belum melihat nih gue sambil boker gitu, sambil boker di kamar mandi tuh sebat, gue belum baca nih. Apa itu gua doang kali ya, bagaimana? Mungkin next kak, ada apa sih kak? Panjang nih kak nih. Nggak pernah bikin SG lagi, nggak pernah share quotes galau lagi, dan nggak pernah curhat ke manusia lagi, karena sebaik-baiknya tempat curhat adalah kepada Allah. Tuh, tempat sebaik-baiknya curhat itu kepada Tuhan, pada Allah. Karena itu cuy, balik lagi, mungkin di satu lagi down lu ngelakuin kesalahan yang banyak, atau mungkin lu ngelakuin perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Anjir, bijak banget ya, padahal mah enggak gitu. Tapi ya emang ini mah realistis aja ya kan ya. Bener, di saat manusia itu lagi down atau lagi apa, kemungkinan manusia itu terlalu lupa sama yang punya gitu ya, dan terlalu foya-foya, dan terlalu apa ya, pokoknya terlalu seneng banget kan ya. Imbang lah, harus imbang. Kalau kita seneng ya jangan terlalu seneng banget, kalau kita lagi sedih jangan terlalu sedih banget ya kan. Seimbang ya, ingat itu sementara ya. Tahajud tiap malam dan akhirnya benar-benar bisa ikhlas lahir batin dunia akhirat. Oke, sabi nih. Udah nggak pernah post foto, jarang banget update story di sosmed apapun. Mulai agak tertutup dalam kurung introvert. Gua banget nih introvert nih, gue introvert beda ya, bener. Nggak tahu sih sebenarnya mah. Nggak bisa percaya sama orang lagi, kuatin diri sendiri. Wow, definisi udah nggak percaya sama orang lagi ya, bisa sampai situ sih titiknya ya. Udah mati-matian self-healing, serumah udah mati-matian self-healing, serumah sama yang ngejutin mental. Jadi dia ini udah mati-matian buat untuk melakukan, di saat dia lagi down, dia melakukan hal yang terbaik buat dia agar dia bisa bangkit lagi. Malah dijatuhin mentalnya sama orang satu rumah, entah itu orang tuanya ataupun keluarganya ataupun saudaranya ataupun kakaknya ya. Apa ya, kalau buat yang satu rumah sih mendingan mah, bukan mendingan sih, gue tahu itu susah gitu cuy, lebih disabarin aja. Mungkin bentar lagi lu mau naik kelas ya kan. Kalau orang lain sih yang ngejatuhin mental ya bodo amat, tapi kan ini orang rumah gitu, sulit loh buat kayak sabar, itu sulit. Tapi ya udah, ambil baiknya ya, ambil baiknya aja ya, rela ikhlasin, nggak apa-apa kok ya, itu bisa membuat jadi dewasa ya. Oke. Enjoy aman bang, enjoy aman. Gimana tuh next? Motoran sambil nangis keliling satu kota tanpa tujuan. Biasanya kalau laki-laki nih, kalau gua sih belum pernah sih ya. Paling standing, gatel banget gue belum mandi. Biasanya sih anak laki nih yang sering-sering motoran kenceng tuh, hati-hati tuh ya buat para kaum hawa gitu. Laki emang begitu, tapi enak sih jujur, beneran. Ngebut tengah malam ya, di kota, di jalan sepi cuy, bawa motor, bukan bawa sih, mengendarai motor di kilometer 120 tanpa rem, itu enak banget cuy, beneran. Nih khusus aja ini meng, khusus yang bisa mah shock gitu, kalau enggak jangan ditiru ya. Mungkin satu lagi kali ya kak ya, satu lagi, udah banyak banget nih gue udah baca, ada 2.200.000 gitu. Itu lagi nih, panjang banget nih kak.
Pengen berbagi sekali-sekali, oke, sok mangga silahkan. Aku sih sebenarnya bukan ke penyembuhan ya, tapi mungkin lebih ke pengalihan aja kak. Oh oke. Mungkin di sini dia bukan penyembuhan, lebih ke pengalihan aja, paham kan? Ye, awas lu nggak paham lu ye, gigit lu mau. Kalau aku lagi down, ngelakuin hal yang menurut aku bahagia aja, oke. Kalau misal overthinking ngaji sih kak, kalau aku oke, bagus, keren cuy. Kalau di luar keagamaan nih ya, aku lebih suka nonton YouTube. Kan aku suka K-pop nih, nah aku stream lah tuh. Nah tuh siapa tuh yang suka-suka Korea tuh, nggak apa-apa lah, ya nggak ngelarang juga. Kalau emang di satu lagi bikin mood tuh naik ya nggak masalah. Yang penting mah nggak lupa waktu ya. Kalau lagi overthinking jangan lama-lama ya, kasihan diri lu gitu ya, kasihan. Kan aku suka intinya sih aku mau ngasih tahu apa nih kak. Mungkin ada yang bingung karena terus-terusan overthinking. Oke, mending dialihin ke belajar aja kak. Kalau nggak suka belajar dan pelajaran matematika, bahasa Inggris, Indo dan lain, belajar yang kamu suka kan banyak tuh. Iya banyak. Maybe belajar alat musik. Nah, ngelakuin hobi juga bisa. Nah, tuh bener tuh. Ngelakuin hobi, pokoknya yang positif dah. Dan ibadah plus doa jangan lupa, itu utama kak. Oke, bagus tuh, keren tuh Ci. Pokoknya buat overthinking kamu hilang dengan belajar hal baru. Aku sih nyaman dan sukanya kayak gitu kak. Nggak ada penyembuhan diri spesifik. Oh, menurut dia tuh, pandangan dia nggak ada yang penyembuhan diri spesifik. Kalau emang mau berbagi bisa cerita kayak gini, kayak tentunya kayak orang dipercaya. Oke, yes, paham bang. Jujur seneng banget bisa kenal sama kakak karena bisa jadi sedikit bagian bisa dengerin orang lain cerita. Saya terus kak sukses ya, amin cuy, amin ya. Semoga lu sehat-sehat selalu ya, semoga lu diberikan umur yang panjang dan semoga kan cuy, amin cuy. Gila lu keren parah cuy ya, sukses terus selalu tuh ya, buat lu yang udah ngasih tahu nih, yang udah ngasih jalan nih buat orang-orang yang selalu overthinking nih. Jadi apa kata dia, jadi apa yang dia katakan di saat dia lagi merasa down, ini dia lebih ke pengalihan aja nih. Berarti lebih ke pengalihannya ke hobi. Paham. Kalau hobi lu nonton ya sok silahkan, hobi lu nge-reading sok silahkan. Hobi lu yang penting mah jangan hobi ngeghosting aja lu, kebiasaan lu anak orang di ghosting mulu tuh. Siapa tuh? Iya. By the way, udah kali ya. Thank you banget nih buat lu yang udah nonton dari awal sampai ending nih. Jangan pernah lupa untuk tekan tombol like kalau lu suka. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe biar lu gak ketinggalan video gua next ya. Satu lagi Ci, kalau emang ini bermanfaat bagi lu, share ke teman-teman lu. Bantu akhir tahun 10.000 subscriber, amin ya. Nggak ada salahnya kan bantu orang kan dapat pahala Ci. Gimana tuh? Cuy, sekian dari gua Mail, umur gua baru 9 tahun. See you next time brother, peace, enjoy.